Oke, episode 2. Sekarang jam 5.42 subuh. Kita bakal OTW ke Payakumbuh. Istri lagi siap-siap. Oke, sekarang jam 5.45 subuh pagi ya. Ini kita lagi siap-siap menuju ke ini Bangkinang Seberang sekarang ya. Daerah apa ya? Pulau Rona kalau nggak salah ya. Nah, kita ngumpulnya di Bangkinang Kota nih, di seberang sama rombongan anak-anak pengajian nih, seru nih ya. Jadi abang ipar itu dia bawa anak-anak pengajian. Kebetulan nih dia pengen ke Payakumbuh juga. Jadi kita rombongan aja 3 bis tuh mereka. Jadi kita ngikutin di belakang. Katanya sih ngumpul jam 6 subuh ini ya. Jadi kita langsung OTW aja bentar lagi nih. Nih langit masih gelap nih. Di kamera nggak terlalu kelihatan, tapi di aslinya langitnya udah mulai kelihatan tuh, keungu-unguan gitu. Nggak tahu sarapan di mana. Nanti lihat aja perjalanannya gimana. Mudah-mudahan lancar. Doain aja lancar dan kita lihat pemandangannya apa aja. Oke? Di part 2 ini kami memulainya dari daerah Bangkinang Seberang. Nah, di sebelah kanan ini terdapat makam Datuk Tabano. Singkat cerita, Datuk Tabano tersebut pernah menjadi salah satu panglima perang Tuanku Imam Bonjol saat melawan Belanda. Karena tertangkapnya Imam Bonjol, Datuk Tabano melanjutkan perjuangannya ke Muara Uwai. Dan Sungai Kampar ini dijadikan sebagai basis perjuangan, bekerja sama dengan para datuk atau nenek mamak suku yang ada di daerah ini. Kemudian kami masuk ke Jalan Ahmad Yani. Di jalan ini tuh kalau malam minggu ramainya minta ampun. Penjual makanan, penyewaan permainan anak-anak, dan anak-anak muda yang suka balapan liar di daerah ini. Akhirnya kami tiba di titik lokasi kumpul bus wisata yang sama-sama ingin menuju ke kota Payakumbuh. Namun hanya 2 bus yang baru tiba, masih menunggu 1 bus lagi. Kabarnya bus yang satunya lagi disewa dari kota Pekanbaru, jadi cukup memakan waktu untuk menunggunya. Setelah kurang lebih 2 jam menunggu, akhirnya bus ketiga tiba. Tak selesai di situ, masih ada sedikit masalah lain, yaitu jumlah bangku yang tidak cukup untuk menampung semua penumpang. Jadi, terpaksa harus ada yang berdiri hingga lokasi tujuan. Ada jalan dah. Ada jalan. Ada nang ayah lu bang ni. Kan? Kan? Dia apa video kerja ke. Bang. Nah, di sebelah kiri ini ada markas TNI AD Batalion Infanteri 132 Bima Sakti. Di area militer ini terdapat kecepatan maksimal kendaraan, yaitu 30 km per jam dan tidak diperbolehkan mendahului kendaraan lain. Kipas buayu macam ni mandi. Sudah gagal nonton. Awak masuk kuliahnya sudah. Libur udah kuliah mah. Iya. Tak yang kuliah ni. Yang ini wisudai Sabtu Minggu. Kamu nyari kerja. Ibu kesadaran itu. Sampai bulan puasa ya. Yo. Bisa jajan ni dek. Terawih lah awak 10 hari situ kan. Tunggu dalam seminggu. Mana 10 hari awak kakak encok. Iya. Dulu memang ikut apa? Ikut aturan. Dah you mau 10 hari tutup pada situ.
kami berhenti sebentar di SPBU daerah Kuok untuk mengisi bahan bakar. Namun, hanya 2 bus yang masuk ke dalam, bus yang satunya lagi tetap melanjutkan perjalanan menuju lokasi. SPBU ini cukup bagus dan lengkap. Terdapat toilet umum, minimarket, dan juga musola. Golak lu baca. Kau Ahmad Sutra kau coba iin. Tinggal gaga. Aneh di update keberangkatan golek gue. Oh ya coba nama. Kami tiba di daerah Merangin. Di depan terdapat jembatan sepanjang 200 meter yang menyeberangi Sungai Kampar. Jembatan ini diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 2 Mei tahun 1974. Kasok sama Tek Win. Dan view di sekitaran jembatan ini cukup indah. Yang hancur. Itu sampah-sampah. Ini jembatan Mata apa lar? Nurbaya. Siti Nurbaya lar. Tempatnya kau mewah kau pay aku. Tepian mah juga. Setelah melewati jembatan tadi, di kiri dan kanan jalan ini banyak terdapat jajanan dan warung soto yang cukup terkenal. Itu penuh mobil tuh. Yo. Dari penuh. Apa ada selamat datang? Daun tuwe do yo. Ni supir tu kau ya. Seperti kau tak juga menghambat jalan tu cuk. Bau dikabari pagi, bau supir bau du. 3 juta dia masuk minyak dah. Kiron. Ada 2 juta. Video ini aku percepat biar kalian gak bosan nontonnya. Soalnya kalau dibuang sayang, tikungannya indah banget. Gua yo siang di rumah. Iya, video dan tengok kat kau nya. Dia aja nampak gua ini. Kau nak warna Perawang kan? Perawang tu masuk dalam ni lor. Oh, ada Kalimantan dah. Makan sate di situ macam. Silong. Dulu pun di Kalimantan kosong bangku sama wajena. Jembatan apa tu? Karedan tu. Ya, tiba iringan jajan. Masih di sekitaran daerah Merangin. Nah, di sini yang kami temui banyak sekali penambang batu cadas di pinggir jalan. Nggak tahu batu itu dijual kemana. Yang jelas pemandangan itu jarang terlihat di daerah lain. Dan kami juga melintasi PLTA Koto Panjang. Panjang. Apa ayahnya ya Zora? Apa putri kau ni? Di sebelah kiri itu tadi adalah salah satu objek wisata baru yang namanya Puncak Ulu Kasok. Dulu sering juga disebut sebagai Raja Ampatnya Kampar. Dan ada juga Puncak Kompe, Tepian Mahligai, dan lain-lain. Kemudian kami melintasi daerah Tanjung Alai. Ini daerah yang cukup ramai penduduknya. Karena sebelum daerah ini hanya ada pepohonan. Andai aja di daerah ini ada rest area atau Indomaret, pasti lebih enak.
Ribus bang, mau jatuh. Selanjutnya kami memasuki area Panorama 13 Koto Kampar. Di kiri jalan ini banyak tempat makan yang view-nya indah banget. Sayangnya kami nggak singgah karena ngikuti rombongan. Mungkin next time aku bakal bikin video di daerah ini. Ih cantik. Lihat, berawan sudah bukit-bukit ada loh. Oh, kan? Kontur jalan menuju Sumatera Barat ya begini. Tikungan berkali-kali, tanjakan dan turunan. Tapi justru itu yang membuat para supir nggak bosan, seperti pemandangan yang ada di depan ini. Dua neng. Tak ada mana. Akhirnya kami tiba di perbatasan wilayah Riau dan Sumatera Barat, ditandai dengan tugu pembatas wilayah yang sudah menunjukkan ciri khas Sumbar, yaitu tanduk kerbau. Tanah Minang. Oke, ada di Sumbar kita. Nah, di sini aku sampai ikutan kagum melihat Tower Sutet yang berdiri di antara perbukitan. Salut deh buat PLN. Jalan yang sedang kami lintasi ini membuat mobil kecil kami sedikit berguncang-guncang karena jalan ini masih betonisasi dan kondisinya sedikit menurun ke bawah. Tapi nggak jadi masalah karena ada pemandangan di depan sana. Kami tiba di daerah Kecamatan Pangkalan Kota Baru. Aku kira kon dan barrier di tengah jalan itu ada razia vaksin. Ternyata hanya pembatas jalan dan pemberitahuan bahwa mobil khusus angkutan barang wajib belok ke kanan. Gak tahu kenapa, mungkin disuruh nimbang beban muatan kali ya. Kokak telinga bang. Tiup dari hidung. Tak bisa lah bang. Oh, bisa. Abang tak boleh tiup. Oh, Guys. gini. Hah? Aduh, tuh lah video-video. Nah, selagi mantap. View. Awan semua lah itu. Tuh dah, kiri dah. Iya, sawah. Aku nggak tahu ini daerah apa, yang jelas view-nya semakin bagus. Serasa pengen berhenti, tapi kami nggak mau lepas dari rombongan. Soalnya nggak tahu jalan ke tujuan pastinya. Wow, cantiknya. Masya Allah. Sumpah cantik. Yang ke Padang nih nggak ada apa itu. Ini ada apa? Tinggi Padang kiri. Kalah nih.
padat ya teman-teman. Ini foto tentang. Ini sangat bagus teman-teman. Mungkin dia lelah nih. Dia bangdong. Dekat kali ya bang, dekat jalan rumahnya. Wow. Kau foto deh. Kau buat jeram ini. Jangan masuk YouTube Solo. Agak susah kalau mobil besar. What happened? Selisih jalan apa selisih? Ya berselisih jalan. Berselisih jalan kayak gini. Jalannya kecil. Oh ya, kakak tu. Ya. Ini ada tusuan. Ya mungkin licin dalam Itu tunggal. itulah. Pakai helm Tikungan gitu. tajam. Jalannya licin ya. Dia motong deh yakin emang. Atau jatuh sih? Oh sini. Itu tepi. Oh itu. Mungkinnya ndak motong kiri ya. Ndak motong bus kan. Nah, dari sepanjang jalan yang kami lalui tadi, jalan ini nih yang paling parah kerusakannya. Sedang asiknya nyetir mobil, tiba-tiba di depan aku melihat mobil udah pada ngantri. Ternyata ada pohon tumbang di depan sana dan sedang diatasi sama warga setempat. Motor buka telinga dia. Weh, apa mobil maju? Jus yang tadi tuh. Kau bisa lewatkan kita nih. Berhenti ya mungkin. Ya, seperti teks yang kalian baca barusan, tiba-tiba kami diberi informasi bahwa tujuannya diganti ke kota Bukit Tinggi. Alasannya sih katanya ibu-ibu itu pengen belanja di sana sambil menyelam minum air. Oh ya. Ih, asap-asap deh. Itu di atas ya. Pegang sama abang. Ndak ada nama lain kecoak tu dia amat lah. Boleh kau. Ni beli baju apa mak ke padang mak. Ndak ada pinjam. Ya, ke pinjam. Itu baunya. Puncak kapi naik. Kak bang kacanya kotor. Adem semua. Tapi yang sembuh gitu berantem. Cuben apa bang? Apa nih? Oh, kalau 9. Cuben nge-add abang. Add Facebook. Dah masuk ke 9 lacap. Oke teman-teman, kita udah memasuki kawasan Kelok 9. Kita nggak berhenti ya teman-teman. Kita bawa anak-anak. Iya, kita lanjut ke Bukit Tinggi. Wow, ya jajanan. Sampion lah kak. Banyak jajanan. Tapi jago bakar tak suka. Bakso bakar enak nih. Dulu Kelok 9 ini nggak seperti ini dan nggak di sini. Jembatan ini diresmikan pada bulan Oktober tahun 2013 oleh Presiden SBY. Dibangun sejak tahun 2003 dan menghabiskan biaya sekitar 580 miliar rupiah. Luar biasa. Aku iklannya mahal. Yang menang. Kami singgah beberapa saat di rumah makan Lubuk Bangku.
Rumah makan ini biasanya banyak disinggahi oleh bus-bus besar. Tersedia toilet, musola, bahkan tempat tidur untuk beristirahat. Ya, walaupun tempat tidur seadanya, tapi udah lebih dari cukup untuk melepas lelah. Nggak perlu khawatir tentang tempat parkir, karena di sini sangat luas dan ada tukang parkirnya. Dia di sana sama mana? Setelah cukup lama beristirahat dan ibadah, kami melanjutkan perjalanan menuju kota Bukit Tinggi. Berapa mama nak pergi rumah? Tak ada warga ngaji. Sayangnya aku nggak sempat ngerekam karena kamera posisinya lagi off. Dan sedikit kaget juga ada polisi di tengah jalan. Yang jelas, kami diberhentikan dan disuruh masuk ke dalam area kantor polisi. Yang ditanyakan hanya surat keterangan vaksin saja, tidak surat-surat kendaraan. Karena kami sudah divaksin, maka kami pun diperbolehkan melanjutkan perjalanan. Kamu pas sama Tengok dek, mobil tu dek. Mana tak tahu jalan dek. Kalau nampak sebelah situ. belok kiri bang. Kiri. Kiri pusdok. Iya. Jalan mau ke kiri tak? Iya. Ah, ada ke kanan. Ini apa ya? Kira lembah harung tu ya. Belakang. Ya gerbang. Selamat datang. Harung. Masuk lagi motor-motor nih. Masih empat nih. Tak. Mereka. Alkohol. Tidak. Hotel Mangkuto. Tak tahu berjalan. Oh, belakangnya apa? Gunung. Itu gua apa tuh? Adipura. Cap kan tu Mas Rinal Hamzah. Tak boleh ya. Ini pasar Bukit nah. Itu ada Delman. Iko bukit tu. Mungkin. Anu lah cap. Tak boleh. Ada. Becak lah. Cuba topu betul langsung layu.
serobot. Ini mengarah ke Jam Gadang nih. Tapi ke Padang sih, tapi belok arahnya. Plastik apa? Mana gunungnya? Sebelah kiri ya. Atau ini flyover apa nih? Jalan bypass air kuning. Bypass air kuning Bukit Tinggi. Ada nampak Jam Gadang. Ya, oh sebelah kiri itu gunung. Itu gunung apa deh? Singgalang atau Merapi ya? Dua gunung kiri kanan. Kanan juga gunung. Apa nih? Pelang apa nih? Lagi lah. Ah, ini nih. Apa nih Dada? Dekat Jam Gadang. Bukit Tinggi nih. Iya bang. Cak. Iya. Ingat abang ada pelang tuh sama Pak I. Pokoknya tahu runcing-runcing aja ya. Iya. Masih hidup angkot sini bang. Mana nih? Mungkin mati lah. Bus berwisata. Karena bus rombongan kami tadi diwajibkan parkir di area bus pariwisata, jadi kami harus mencari sendiri tempat parkir kami. Dan jujur aja, mencari parkir di kota Bukit Tinggi ini saat liburan seperti ini sama halnya mencari jarum di tumpukan jerami. Susahnya minta ampun dan sangat macet. Padahal Jam Gadang udah di depan mata, tapi ya mau nggak mau harus cari parkir dulu. Aku sempat dapat informasi dari teman yang asli orang daerah sini. Kami disuruh parkir di parkiran Ramayana. Sementara aku nggak tahu jalan menuju ke sana. Soalnya jalanan yang sedang padat dan sepertinya banyak jalur yang dialihkan. Oh terlalu kamar ya. Dia pejabatnya. Kiri ini kemana? Boleh nggak? Pelangnya tak ada ya kan, tapi orang tak ada masuk. Kemana? Nah, di daerah ini banyak aku temui mobil yang keluar dari area parkir. Akhirnya aku masuk ke bekas parkir orang itu tadi dan tiba-tiba ada abang-abang yang melarang aku untuk parkir di situ. Katanya itu tempat dia untuk berjualan nanti malam. Oh, ada satu. Tuh bisa bang. Situ parkir. Di situ aja. Di mana parkir? Iya naik tangga tuh dek. Mana? Mana? Di kebun binatang. Jauh dari sini bang. Bayar maksudnya? Akhirnya bisa keluar berjalan kaki, menikmati kota Bukit Tinggi. Dan jujur aja badan udah kerasa capek, kaki pegal karena nginjak kopling. Ya walaupun terbayar dengan pemandangan indah dan bersih di area ini, tapi sedikit kurang menikmati karena udah ngos-ngosan duluan. Dan karena ini dadakan, aku nggak nyangka kalau Bukit Tinggi seramai ini saat hari libur. Dan udah kapok pergi di hari libur.
Mendingan pergi ke sini di hari-hari biasa aja. Kuat ya? Singkat cerita tentang jam gadang, jam ini berasal dari bahasa Minang yang artinya jam besar. Jam ini dibangun pada tahun 1926 hingga 1927 atas inisiatif Hendrik Roelof Rockmaker. Ya gitulah mungkin bacanya ya. Pada masa Hindia Belanda. Mana coba? Ada gak? Hah? Sate mana? Cari-cari aja. Beli kacang apa lah, ntar ya. Masuk ke Ramayana. Langsung naik trotoar tuh ya. Kamu beli ini ntar. Beli kacang. Ramainya luar biasa. Kak, makan dulu. Makan place. Samping Ramayana. Dilarang membuang sampah di sebelah tempat. Buanglah sampahnya pada bak sampah yang telah kami sediakan. Kameranya nggak terlalu jelas. Luar biasa ramainya. Dari tadi keliling nyari parkir, ternyata ada parkir khusus mobil di sini, tapi baru buka sore di sini. Gedung parkir roda 4. Masuknya itu pakai kartu Brizi. Udah tutup lagi. Oh, udah tutup lagi. Terus keluarnya mana? Sana mana? Ya pernah. Iya, muternya ke sini lagi tuh. Oke, akhirnya sampai ke parkiran juga. Sorry ini kameranya gelap sekali karena lagi di basement parkiran. Ini ngos-ngosan karena lokasi jam gadang ke parkiran cukup jauh dan istri juga lagi hamil kan. Jadi kami putuskan untuk pulang sekarang aja ke Pekanbaru atau mungkin singgah ke Bangkinang dulu. Mungkin nanti cuman beli oleh-oleh aja. Kalau sempat direkam ya direkam, kalau enggak ya sampai sini aja videonya. Thank you yang udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa tonton terus video lainnya. Kalau kalian punya ide atau kalian punya saran, kalian boleh bilang, bang bagusnya kesini gitu. Dan sorry aja nih videonya cuma tangan doang karena gimana ya, susah kameranya susah. Jadi ini istri juga udah capek nih, lagi nunggu adik ipar sama kakak ipar. Habis ini langsung berangkat. Thank you udah nonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.